Kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus baik. Di ibadah yang kedua ini kami memohon berkat dan kuasa dari sorga. Kuduskanlah tempat ini, tahirkanlah tempat ini, sehingga saat kami mendengarkan firman-Mu dan saat firman-Mu dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dapat bekerja sama dengan roh yang Tuhan taruh dalam roh kami, sehingga firman-Mu dia menetap di kehidupan kami. Kami terlalu yakin dan percaya saat mendengarkan firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, pagari bentengi tempat ini dalam kekudusan-Mu. Radius 100 hingga 500 meter berkeliling. Bala tentara malaikat perang turun dari sorga berkemah diam berkeliling tempat ini. Hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau percayakan untuk menjadi penyampaian firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah tubuh jiwa dan rohku Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang diagungkan tinggi. Segala pujian dan hormat diarahkan kepadaku, dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah nama-Mu berkurang-kurang, nama Yesus yang disanjung tinggi. Roh bernama, roh tidak bernama yang mau mengganggu saat ini, saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersepakat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, menolong, memberkati, dan memulihkan kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa memohon kuasa dan urapan dari sorga. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Salam. Semangat-semangat jemaat, biar supaya firman Tuhan Yesus mendapat prioritas dalam hidup kita. Ibadah yang kedua ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 22 ayat 1. Satu ayat saja, saya akan mengajak jemaat untuk membacanya bersama-sama untuk menjadi rema bagi kita semua. Saya jemput jemaat berdiri, kita akan membacanya bersama-sama. Amsal 22 ayatnya yang pertama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan dari Amsal pasal 22 ayat 1 ini memiliki arti sebuah reputasi baik, integritas, dan disukai orang lain itu jauh lebih berharga atau jauh lebih bernilai dari apapun, dan sifatnya adalah kekal. Nama baik beda-beda tipis dengan nama buruk. Nama baik, kalau baik di samanya atau di waktunya, maka akan diterus-teruskan sampai ke 7 turunan. Begitupun sebaliknya. Nama buruk atau nama jelek, hingga Alkitab menulis 2 halaman di Perjanjian Lama mengenai nama-nama orang yang memberontak dan membangkang saat keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jemaat Tuhan, jikalau kita lihat lebih mendalam, bahwa menjaga nama baik akan memberikan keuntungan atau kesempatan bagi kita, bahkan kita selalu mendapatkan kepercayaan dan penghormatan sejati. Sedangkan kekayaan, untuk mendapatkan kekayaan, orang bisa menghalalkan segala cara, dan itu cepat hilang dimakan waktu. Nama baik disamakan dengan perak dan emas. Begitu berharganya nama baik ini, maka Alkitab memperingatkan kita supaya kita hidup jaga baik-baik nama itu. Kalau Alkitab mengatakan nama baik lebih baik atau dikasihi orang lebih baik dari perak dan emas, saya punya catatan kaki di sini, saudara. Kalau saat ini nilai dari perak murni menurut hitungan PT Antam, 1 gram perak murni itu harganya sekitar 35.000 sampai 40.000 rupiah. Emas
menurut data tanggal 19 dan 20 Desember tahun 2025, emas sekarang per gram itu 2.483.000 sampai 2.880.000 rupiah. Jadi nilai dari sebuah nama baik sama kira-kira dengan itu. Itu gambaran, metafora dari sesuatu yang berharga dari nama baik. Bukan namanya yang baik, tapi di dalam nama itu mengandung reputasi, integritas, dan juga perbuatan-perbuatan baik di situ, saudara. Pagi tadi saya mengatakan bahwa pada saat kita lahir, orang tua memberikan kita nama, itu macam semacam challenge untuk memberikan satu nama, supaya nama itu berarti bagi yang menyandangnya, dan juga mewakili diri pribadinya, karakternya, dan juga keturunannya atau keluarganya. Sehingga pada saat orang memberikan nama atau mengaku atau memberitahukan namanya kepada orang lain, saudara-saudara, dia begitu bangga dan merasa terhormat. Tapi saya juga bingung, ada orang yang merasa bahwa namanya tidak baik, sehingga dia ingin merubah namanya. Karena mungkin dia berpikir, nama yang diberikan oleh orang tuanya mendatangkan kesialan. Ada lagi bilang, mendatangkan suka bikin sakit, jadi dia tidak suka nama itu. Pernahkah Anda berpikir bahwa kalau kita lahir, kita suka dengan nama itu yang diberikan oleh orang tua? Pasti tidak. Kita tidak ada pilihan, saudara-saudara, untuk menerima nama itu. Apapun nama Anda dan saya, hari ini Alkitab mengatakan begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik dari perak dan emas. Ada daftar logam mulia yang termahal di tangan saya catat, diambil dari data yang beragam. Logam mulia yang paling mahal karena kelangkaannya adalah rhodium, yang pertama. Dan kedua iridium, yang ketiga osmium, yang keempat platinum, yang kelima adalah palladium, dan yang keenam emas. Kata ganti di Alkitab ini memberitahukan kepada Anda dan saya bahwa bukan persoalan di namanya, tapi bagaimana kita membawa nama itu untuk menjadi satu pujian dan kehormatan di hadapan Tuhan. Gambaran dari nama itu, kalau di kalangan ketimuran kita, saudara-saudara, atau di Indonesia, pada saat Anda menyebut namanya, orang langsung tahu suku apa, agama apa. Amin? Ya. Tapi di hadapan firman Tuhan, melebur semuanya bukan persoalan nama, tapi persoalan yang ada di situ adalah bagaimana kita mempertaruhkan nama baik itu di hadapan manusia dan Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita, saudara-saudara, pembentukan karakter dan pribadi atau psikologi dari setiap kita, apapun nama anak kita, ataupun siapapun nama kita, itu dibentuk dari dalam rumah tangga, dari dalam keluarga. Ya. Saya selalu katakan di mana-mana bahwa keluarga Kristen itu yang paling diutamakan dari hubungan harmonis di dalam keluarga. Suami dengan istri, suami istri dengan anak-anak, anak-anak dengan papa dan mama. Dari situ, maka dia akan menjadi cerminan, dia akan memiliki cermin atau teladan yang dapat dia bawa keluar untuk kehidupan sosialisasi atau bersosial di tengah-tengah masyarakat yang hegemoni atau berbeda-beda agama, atau berbeda-beda suku, atau berbeda-beda latar belakang pendidikan, atau berbeda-beda pengalaman hidup. Nama baik ini itu akan menimbulkan kepercayaan orang kepada kita, ataupun ketidakpercayaan orang kepada kita. Pun demikian halnya di hadapan Tuhan. Kalau kita sebut Musa atau Abraham, pasti yang pertama kita ingat langsung terkonek ke leluhur kita atau para nabi kita. Nabi Musa,
Nabi Abraham. Amin. Sehingga orang akan berpikir bahwa nama-nama besar sekaliber itu tidak akan sembarang diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan mental dan karakternya. Walaupun ada beberapa kepercayaan orang bilang begini, apa arti sebuah nama? Kita yang memahami firman Tuhan, kita sangat mengerti bahwa nama diberikan untuk supaya terpatri karakter itu dan mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa nama itu tidak percuma atau tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah ada satu cerita dari negeri Tiongkok mengenai satu nama atau nama keluarga yang dianggap oleh masyarakat Tiongkok buruk karena pengkhianatannya. Sehingga dibuatlah patung dari besi yang mana suami istri itu berlutut, patung itu dibuat berlutut dari besi. Orang lewat, orang pukul, orang tendang, orang lempar. Begitu terus, sampai patung-patung itu sudah diganti 4 kali karena rusak. Dialah yang dimaksud, yaitu patung Qin Hui dan Lady Wang. Pasti banyak yang sudah dengar. Amin. Kenapa demikian? Maksudnya, dijadikan peringatan bahwa nama-nama ini adalah yang jangankan disebut, dengar saja, asumsinya adalah tidak baik atau jelek. Tapi saudara-saudara, saya tidak sengaja lewat di beranda TikTok saya, di sepanjang tahun 2025, ternyata banyak agenda OTT dari KPK. Rata-rata menangkap pejabat-pejabat yang sudah tidak lagi memperhitungkan nama baik. Rata-rata semuanya rusak, saudara-saudara. Berlomba-lomba menjadi pejabat publik atau pejabat penyelenggara negara yang dengan mudahnya, dengan gamblingnya, dengan gamblangnya, mereka tidak pakai hitung-hitung atau tidak berpikir berkali-kali lipat. Mereka melakukan tindak pidana korupsi yang merusak nama baiknya dan juga nama keluarganya. Bapak Ibu saudara-saudara, pagi hari ini kita menjadi tahu Alkitab mengamanatkan itu. Jadi kita mulai dari sekarang saudara-saudara, jaga nama baik kita. Jaga reputasi kita. Nama yang sudah diberikan ke kita, jangan persoalkan, tidak perlu diperdebatkan. Siapa nama kita, apa maksudnya. Tetapi imani dan amini, dimulai dari kita. Kalau pernah nama-nama itu buruk di belakang sana, maka di saat ini kita merubah itu. Saudara-saudara, nama saya Simon. Dulu waktu saya masih sekolah, anak-anak bilang, wah Simon ini menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Wah, saya sempat pikir panjang, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu kenapa orang tua kasih nama saya Simon. Kalau saya tahu Simon menyangkal Tuhan Yesus, cari nama lain saja Tuhan Yesus. Tapi begitu berjalannya waktu, begitu bertambahnya usia, begitu bertambahnya pengalaman hidup, saya makin mengerti. Apapun sebutannya, apapun namanya, dimulai dari kita. Amin. Sedikit waktu lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan meninggalkan tahun 2025. Katanya, kelahiran Yesus Kristus mendatangkan damai. Tuhan kita namanya Yesus. Predikatnya Raja Damai. Jadi, nama Anda sekaliber apapun tokoh-tokoh dunia, tapi kalau Anda tidak berdamai dengan anggota keluarga di dalam rumah, tidak ada perubahan di Natal kali ini. Amin. Suami dan istri berdamai kalau ada konflik. Jangan nanti gara-gara pinjol, ya ini penyakit sosial yang baru-baru ini. Pinjol, terus judi online, terus perselingkuhan. Saya dapat dalam pelayanan. Baru-baru saya melakukan pelayanan ke Ambon. Banyak hal-hal ini terjadi di kalangan ASN dan TNI Polri.
Masalah nama baik begitu penting, Tuhan Yesus perhatikan, saudara. Makanya ada Alkitab, di Alkitab, firman Tuhan menulis, kita dipanggil menurut nama kita masing-masing. Amin? Kalau panggil nama suami, tidak mungkin istri yang masuk surga. Kalau panggil nama istri, tidak mungkin suami bilang, Tuhan, itu istri saya. Kalau istri saya masuk surga, saya juga harus masuk surga. Tidak, saudara. Kita dipanggil menurut nama masing-masing, disertai dengan rombongan perbuatan baik atau buruk kita. Mati sendiri-sendiri. Tapi selama kita hidup, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan dan manusia adalah terang Kristus Tuhan. Terima terang dari sorga akan mempengaruhi dan memperbaharui kehidupan kita. Jagalah baik-baik hidup kita, saudara-saudara. Berdamailah dengan semua orang di sekitar kita. Dimulai dari dalam rumah. Tetangga kiri kanan, saudara-saudara. Ada kami layani, saudara-saudara, di Balikpapan. Kerjaannya suka ribut dengan tetangga. Orang Kristen, saudara. Depan-depanan rumah. Jadi akhirnya dibangun tembok. Karena yang ini tidak mau buka pintu rumah, kelihatan wajah orang itu. Ya, satu waktu sakit, mengalami kecelakaan ibunya. Saya begitu masuk rumahnya, Roh Kudus kasih tahu, ingatkan soal berdamai dengan semua orang. Saya kasih tahu, ya, Anda simpan sakit hati, simpan kepahitan, simpan amarah, terus tiba-tiba mati, mau masuk surga? Tidak, memang surga bukan milik saya. Tapi sebelum kita semua sampai sana, Alkitab berlapis-lapis menulis mengenai syarat, prasyarat dan syarat masuk surga. Yang paling utama, kita harus mengampuni. Setelah mengampuni, kita harus melupakan. Pelajaran psikologi paling berharga. Saya menyarankan, kalau Anda masih ada sakit hati, kepahitan, tulis nama orang itu di kertas, pulang Anda berdoa, sebut nama itu besar-besar, sampai telinga mendengar. Nanti Anda akan biasa. Sehingga begitu ketemu orangnya, Anda lupa, Anda sedang marah dengan dia. Amin? Amin? Di akhir penghujung tahun 2025, persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk masuk di tahun yang kita sebut tahun baru, tahun 2026. Kita di sini mungkin biasa-biasa saja. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam di Sumatera Utara, di Aceh dan sekitarnya, saya juga tidak tahu, mungkin mereka yang Nasrani tidak merayakan Natal. Tidak bisa makan, tidak bisa berganti pakaian, tidak bisa mandi, tidak bisa tidur yang baik, dan lain sebagainya. Pasti kekurangan gizi. Karena semuanya, kalau malam gelap, tidak ada lampu. Saya ada lihat di semua medsos, luar biasa. Hari ini, saat ini, kita di tempat yang aman, yang baik, hembusan udara yang segar. Kita benahi diri kita lihat mana yang kurang. Secara sadar dan mengerti, rubah dan benahi yang tidak harus kita bawa di tahun 2026. Yang tidak harus kita ingat-ingat di tahun yang berikut. Karena itu akan menjadi penghalang berkat bagi kita, saudara-saudara. Umur kita masih bisa panjang, tapi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran jelek, oleh asumsi-asumsi, oleh akar pahit, sehingga mempengaruhi kesehatan kita. Saya lihat di Cina, saya banyak belajar dari negara Cina, Tiongkok, saudara-saudara. Presiden Xi Jinping sampai hari ini, itu kalau dia melantik pejabat, yang dikasih apa, saudara? Habis dilantik, disiapkan satu peti mati. Apabila dia korupsi, langsung hukumannya hukuman mati. Bukan cuma sebagai peringatan, bukan cuma sebagai tanda, tapi sebagai peringatan keras. Jangan melakukan kejahatan, pidana, korupsi secara sadar. Kalau kita mengikuti Yesus, saudara-saudara, Tuhan kita hebat, namanya Yesus.
Kalau kita keliru secara sadar atau tidak sadar, Tuhan Yesus masih membuka ruang untuk pengampunan yang disebut kita hidup di masa-masa kasih karunia. Sehingga firman Tuhan menimpali dengan, walaupun dosamu semerah kremisi dan seperti pekatnya hitamnya malam, tapi Tuhan Yesus akan membuatnya putih seperti salju. Luar biasa Tuhan kita. Dia tidak timpakan kesalahan orang-orang tua kita kepada kita. Dia lihat kita hari ini. Dia lihat kita saat ini, saudara-saudara. Hebat Tuhan kita. Namanya Yesus Kristus. Hari ini kita semua kenal dan menyembah nama Yesus. Saya ingatkan, jangan cuma sampai di situ, saudara-saudara. Mari kita buat tahun 2026. Gereja bukan cuma gereja ini yang akan penuh dengan jiwa-jiwa baru. Tapi Indonesia diberkati dengan kasih dan karunia Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan Yesus melimpah atas bangsa ini. Kita jangan terjebak dengan hoaks-hoaks, informasi-informasi yang tidak jelas untuk ikut mengutuk bangsa ini. Jangan, jangan. Time is up. Berubah dari pemikiran-pemikiran lama yang tidak membangun, yang menyesatkan kita. Ada lagi, saya ketemu dalam pelayanan, dan itu hampir sering, saudara. Pelayan-pelayan aktif, yang masih suka percaya mistis-mistis, suka percaya cerita-cerita bohong, suka percaya black magic, dukun-dukun. Beberapa hari lalu sebelum saya datang ke sini, ada orang datang berdoa di rumah. Saya lagi ngomong firman, tiba-tiba cicak bunyi di plafon teras rumah. Dengan tidak ada rasa berdosa atau rasa bersalah, langsung dia ketuk meja. Saya bilang, maksudnya apa? Ibu, Bapak, enggak, Pak Pendeta bicara benar. Saya bilang, kok Anda mengerti bahasa cicak ya? Berarti orang tuamu keturunan cicak. Ya. Ada lagi, bunyi burung. Burung gagak, kak, kak, kak. Dia bilang, Pak, ini pertanda buruk. Manusia macam-macam dia buat. Dia percaya hal-hal yang begitu. Tidak perlu diulang-ulang, dia langsung percaya. Cerita itu diadaptasi dan dibuat baru dari turunan ke turunan. Sehingga itu selalu pada saat ini kalau dengar selalu baru cerita-cerita itu. Makanya Alkitab bilang jangan percaya dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Sudah tua lagi, masih dongeng putar balik, bohong. Sehingga membuat kami hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaan penginjilan untuk menceritakan nama Yesus, menjanjikan hidup yang diberkati dan mati masuk surga, itu kami bekerja keras. Karena pribadi orang itu sudah terbungkus dengan yang disebut ilmu putih atau white magic. Itu ada saat ini, banyak saudara-saudara. Tahu, saudara-saudara tahu ilmu putih? Dukun ilmu putih kalau dia layani orang Kristen, dia tanya agama apa Kristen? Buka Alkitab satu kali, dia suruh baca. Kita pikir dia hamba Tuhan asli, padahal bohong. Jadi kalau kita mau hidup diperbaharui, rajin baca Alkitab. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Anda mudah goyah, takut, karena jarang baca Alkitab. Anda jarang dengar firman. Begitu dengar orang ngomong macam-macam, ada begini, ada langsung ketakutannya minta ampun. Cari hamba Tuhan yang baru turun dari sorga. Kami ketemu itu dalam pelayanan. Mereka kaget, di rumah kami begitu tenang. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Lihat kalau orang rajin baca firman, rajin menyembah Tuhan Yesus, bahkan puasa, dia tenang, saudara-saudara. Dia tidak takut ancaman apapun. Di pelataran Tuhan di gereja seperti ini, di tempat ini yang disebut bait suci, bait Tuhan, dia memuji Tuhan, lompat-lompat kegirangan. Saya tidak pernah, kalau puji-pujian saya biasa-biasa. Saya puji Tuhan, hormati hadiratnya,
Karena dialah pembuat dan pemberi hidup ini. Amin. Anda mau ada tips apa? Memang kita harus jaga kesehatan. Rajin olahraga, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Tapi siapa yang tahu, tergelincir di kamar mandi, jatuh langsung mati. Banyak persoalan itu. Kita hidup ini hanya kasih karunia, saudara-saudara. Kasih karunia itu tidak terhitung oleh benda-benda mahal di dunia ini. Oleh emas dan perak, oleh uang, pangkat dan jabatan. No, bukan itu hitungannya. Kita hidup ini selangkah saja menuju maut. Jadi kalau Anda datang dari rumah, datang dengar firman, Anda lah yang terpilih menjadi bilangan-bilangan yang diberkati masuk ke tempat ini. Ribuan kali kita melewati maut. Amin. Ya, langkah-langkah kita datang di rumah Tuhan, dengar firman. Makanya kalau Anda datang dengar firman, datang duduk diam dengan hormat dan gentar. Waktu Anda mendengarkan firman dengan hormat, kesanalah Tuhan Yesus perintahkan berkat yang gemuk dan segar yang terhormat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini bukan omongan saya, ini firman Tuhan. Saya tinggal mengulanginya saja, saudara-saudara. Maksudnya apa? Supaya saya dapat penguatan juga dari firman ini. Karena firman ini seperti pedang bermata dua. Amin. Ke sana dan ke sini. Ya. Kita semua tidak kuat. Kita lemah. Sehingga kita perlu beribadah, datang bersama-sama di tempat ini. Yang lemah, waktu kita ibadah, kita lihat kiri dan kanan, dia semangat. Maka energi atau atmosfer itu masuk ke kita. Kita jadi semangat. Jangan Anda terjebak dengan istilah ibadah online. Tidak. Beda, ibadah online Anda duduk sendiri di depan HP atau televisi. Tapi kalau ibadah begini, beda. Menyemangati satu dengan yang lain. Kita lihat yang di sebelah menyanyi, puji Tuhan lompat-lompat. Seperti tadi, saudara-saudara. Singer-singer melompat-lompat. Luar biasa, saudara. Selalu saya kasih tahu, hormati Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Dari sejak bangun, sebelum kaki kita menyentuh bumi, sampai kembali tidur, badan kita naik ke tempat tidur, harus ada nama Yesus dalam setiap hembusan hidup kita. Amin. Ya. Dari situlah, kalau Anda seorang bapak, istri dan anak-anak mencontoh itu. Kalau Anda seorang ibu, suami dan anak-anak mencontoh itu. Jadi cerminan. Sehingga nanti pada saatnya anak-anak berumah tangga, cerminan itu, teladan itu akan dibawa 7 turunan. Terus menerus. Tapi lihat, kalau Anda tidak memberikan cermin atau teladan yang baik kepada anak-anak, tidak heran, saudara. Dia terjebak dengan berbagai kehidupan sosial yang tidak baik di luar rumah. Sehingga dia tidak mengerti apa itu nama baik. Apa itu dikasihi orang. Sekarang orang berlomba-lomba supaya orang dihormati orang. Ya. Kalau perlu, dia mengaku namanya dan jabatannya dan pekerjaannya. Supaya kalau dia lewat, orang buka jalan bagi dia. Tidak. Memang saudara-saudara, Alkitab ini, Yesus mengajarkan kita selalu bolak-balik dengan yang dunia ini. Dikasihi orang lebih baik dari perak dan emas. Kasihilah musuhmu. Kalau ada yang pukul pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Harus mengasihi 7 kali 70 kali. Saudara-saudara, tidak gampang ikut Yesus. Amin. Jaga baik-baik kehidupan kita. Biarlah predikat nama kita melekat dengan keturunan dan agama kita dan kepribadian kita. Sehingga pada saat orang sebut nama Anda, orang segan, orang sungkan. Bukan apa-apa, karena kebaikan hatinya, saudara-saudara. Minta tolong kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat bekerja sama dengan roh kita, sehingga dapat menjaga nama baik kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjaga nama baik ini hampir tidak ada batas waktunya. Tapi daripada kita bingung menghitung-hitung kapan batas waktunya, kita lihat di Mazmur 90. Ya.
Kita lihat di Mazmur 90 ayat 10. Ya, coba kita lihat bersama-sama. Mazmur 90 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya kalau baca firman ini, saya takut, saudara. Takut dan bingung. Ya. Kalau kita minta panjang umur juga, saudara-saudara, baik, itu baik. Tapi kalau kelamaan kita hidup, halo, anak-anak juga bosan kalau orang tua terlalu panjang umur, saudara. Ya. Sakit-sakitan. Mungkin kalau kita masih kuat, kita urus anak-anak baik-baik. Waktu kita tua, anak-anak urus kita. Ya. Ada anak-anak juga yang buang orang tua. Ada anak-anak yang berpikir, kapan orang tua mati? Ya. Karena menyusahkan, saudara. Dia mau urus diri sendiri, susah, saudara. Jadi, umur kita di dunia ini sudah terhitung, sudah ditulis di telapak tangan, saudara. Tuhan Yesus sudah tulis kita, saudara, di Alkitab. Mau tips bagaimanapun sehat, kuat, perkasa, panjang umur, tetap ada batas waktunya. Amin. Ya. Saya ngomong ini, saudara, ibarat 1 tahun 2025 ada batas waktunya. Di bulan ini tinggal menghitung hari. Berapa hari lagi? Kita selesai di tahun 2025. Ada istilah kami di Manado bilang, baku-baku baik, baku-baku sayang. Jangan ingat yang lama, ingat yang baru. Karena apa? Selaku ciptaan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus lihat dan urus kita. Tuhan Yesus tidak lihat latar belakang hidup kita. Tuhan Yesus tidak lihat keburukan kita. Tuhan Yesus urus kita di hari ini untuk kedepannya. Saya suka ngomong Tuhan Yesus itu lengkap. Di dunia ini banyak Tuhan, saudara. Ada Tuhan di pohon-pohon, ada Tuhan di benda-benda mistis dan lain sebagainya, di pangkat dan jabatan, harta benda. Tapi Tuhan yang hidup adalah Tuhan Yesus. Sebut itu, saudara-saudara, supaya sorga bergetar. Namanya kudus, agung dan mulia. Pada saat Anda berdoa, imani dan yakin, nama itu nama yang ajaib, hebat dan luar biasa. Nama Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya terlalu yakin dan percaya. Dan doa saya, dalam nama Yesus, jemaat di gereja ini diberkati. Bakul adonannya diberkati berlimpah-limpah. Amin. Gereja ini diberkati, yang sakit masuk gereja ini mereka sembuh. Amin. Yang dalam kebimbangan, yang dalam kebingungan, yang dalam putus asa masuk gereja ini, mereka merasakan kelegaan. Karena di tempat ini beredar-edar Roh Kudus yang bekerja aktif, memberkati dan memulihkan kita semua. Waktu Anda datang di sini dengan sakit hati, mukanya jadi bongko-bangka-bengko, berat sana, berat sini, keluar langsung jadi lurus semua. Amin. Ya. Amin. Semangat, saudara. Ya. Kira gampang, nanti kalau kita amin, amin lemes-lemes, malaikat Tuhan jalan-jalan catat. Oh ini Pak, ini dia cuma amin biasa. Yang di sana amin, luar biasa. Sampai tempat duduk kursinya, kakinya setengah masuk di tanah, luar biasa. Ya. Semua kita ini sudah dihitung di pelataran Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar hati Anda memasuki hari esok hingga di akhir tahun ini, memasuki tahun 2025. Saya kembali ke Balikpapan hari Selasa, tapi saya yakin dan percaya doa kami tidak terlepas untuk jemaat tempat ini. Kita berdoa terus buat pemimpin di gereja ini, Bapak Pendeta Stefanus dan Bapak Pendeta Purba, dan penata layanan yang ada, singer-singer yang luar biasa. Saudara-saudara, jangan dikira singer-singer ini biasa, tidak. Mereka beriman bahwa lewat puji-pujian, orang dengar puji-pujian saja orang bertobat. Ya, tidak perlu bahasanya tinggi-tinggi, tidak perlu bahasanya puitis, tapi pada saat lagu itu disebutkan,
Roh Kudus bekerja di situ. Masuk di setiap jiwa yang membutuhkan. Terjadi pemulihan dan pembaruan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Sehat-sehat, kuat, panjang umur. Kita ketemu di tahun 2026. Selamat Natal. Selamat tahun menyongsong tahun baru 2026. Indonesia diberkati, gereja ini diberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena iman-Mu, iman kami percaya firman-Mu telah menjadi manusia. Firman ini akan memberkati setiap telinga yang mendengarkannya. Dan mereka pulang tidak dengan sia-sia. Tetapi mereka pulang akan membawa rema dan salom. Menjadi berkat bukan cuma bagi keluarga, tetapi bagi setiap orang yang mereka jumpai. Nama-Mu Tuhan Yesus disanjung tinggi. Gereja ini diberkati. Gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan di tempat ini, bagi kota ini, dan bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin.